Perkenalkan, nama saya Junta Magdalena Marbun. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NPM A0L120043. Saya berasal dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping saya dengan judul Home Visit serta pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan home visit ini di bidang bimbingan dan konseling. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa pengertian, tujuan, dan langkah-langkah dari home visit ini. Baiklah, yang pertama ada pengertian home visit atau kunjungan rumah. Home visit atau kunjungan rumah merupakan upaya untuk mendeteksi, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa atau klien atau konseli melalui kunjungan ke rumahnya. Home visit atau kunjungan rumah dapat disimpulkan bahwa kunjungan rumah untuk memperoleh informasi secara lebih detail dan konkret dengan bantuan informasi dari orang tua atau keluarga terdekat di rumahnya. Maka, home visit atau kunjungan rumah untuk memperoleh data dan informasi dari orang tua dan keluarganya melalui pertemuan dengan guru bimbingan dan konseling atau BK dalam menuntaskan permasalahan peserta didik. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari home visit. Menurut Winkel, kunjungan rumah bertujuan untuk mengenal lebih dekat lingkungan siswa sehari-hari. Jadi, dilihat dari pendapat Winkel, kunjungan rumah atau home visit bertujuan untuk memperoleh informasi dengan lebih mengenal sosial lingkungan keluarga siswa yang bisa digunakan sebagai sumber data pendukung. Dalam tujuan ini, home visit mempunyai dua tujuan, yaitu pertama, untuk memperoleh berbagai keterangan atau data yang diperlukan dalam pemahaman lingkungan dan permasalahan siswa atau konseli, dan yang kedua, untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan siswa. Maka tujuan home visit atau kunjungan rumah dapat disimpulkan mempunyai dua tujuan khusus yang bisa digunakan dalam penelitian atau kegiatan home visit. Setelah kita mengetahui pengertian dari home visit dan tujuan dari home visit, maka kita akan melihat langkah-langkah dari kegiatan home visit ini. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan home visit ini antara lain yaitu 1. Perencanaan. Pada tahap perencanaan, guru BK akan 1. Menetapkan kasus dan siswa yang membutuhkan layanan home visit atau kunjungan rumah. Yang kedua yaitu meyakinkan siswa yang bermasalah sesuai kasus yang ditentukan betapa pentingnya home visit ini. Ketiga yaitu menyiapkan data dan informasi pokok yang perlu dikomunikasikan dengan orang tua atau wali siswa. Yang keempat yaitu menetapkan materi home visit dan data yang perlu dipecahkan dan peranan masing-masing anggota keluarga yang akan ditemui. Dan yang kelima yaitu menyiapkan kelengkapan administrasi. Langkah yang kedua yaitu pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, guru BK akan 1. Bertemu dengan orang tua atau wali siswa. Yang kedua yaitu membahas permasalahan siswa. Yang ketiga, melengkapi data. Yang keempat, membuat komitmen dengan orang tua atau wali siswa. Yang kelima yaitu menyelenggarakan konseling keluarga apabila memungkinkan. Dan yang keenam yaitu merekam dan menyimpulkan hasil kegiatan. Langkah yang ketiga yaitu ada evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, guru BK akan 1. Mengevaluasi proses pelaksanaan dan keakuratan hasil kunjungan rumah. Kedua, mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan hasil kunjungan rumah serta komitmen orang tua atau wali siswa. Yang ketiga yaitu mengevaluasi penggunaan data hasil kunjungan rumah untuk menyelesaikan masalah siswa. Langkah yang keempat yaitu analisis hasil evaluasi.
Pada tahap ini, guru BK akan melakukan analisis terhadap efektivitas penggunaan hasil kunjungan rumah terhadap pemecahan masalah siswa. Langkah berikutnya yaitu tindak lanjut. Pada tahap ini, guru BK akan 1. Mempertimbangkan kembali home visit ulang atau lanjutan. Dan yang kedua yaitu mempertimbangkan tindak lanjut layanan dengan menggunakan data hasil home visit yang lebih lengkap dan akurat. Langkah terakhir pada tahap ini yaitu laporan. Setelah semua langkah-langkah telah dilakukan, maka pada tahap ini guru BK akan 1. Menyusun laporan kegiatan home visit. Kedua, menyampaikan hasil home visit kepada kepala sekolah dan guru di sekolah. Dan yang terakhir, ketiga, mendokumentasikan laporan home visit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan home visit di dalam bimbingan dan konseling. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan ini bagi seorang konselor yaitu membantu konselor dalam mengolah dan menyimpan data konseling serta data lainnya. Kedua, membantu konselor melaksanakan program secara efektif dan efisien melalui aplikasi khusus instrumen BK. Dan yang ketiga, memudahkan konselor berkomunikasi dengan konseli. Dan yang terakhir, memudahkan konselor dalam menyebarkan informasi kepada konseli. Pemanfaatan teknologi informasi ini dalam kegiatan home visit sangatlah berguna bagi seorang konselor. Contohnya, saat ini banyak pelajar, mahasiswa belajar secara online atau daring. Dan tidak semua pelajar mampu untuk membeli alat komunikasi atau untuk akses agar dapat mengikuti pelajaran secara daring. Maka, guru BK dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan kegiatan di rumah siswa seperti menggunakan laptop atau InFocus untuk dapat melaksanakan kegiatan sekolah atau kelas kepada murid-murid yang tidak dapat mengikuti pelajaran secara daring karena tidak memiliki akses untuk mengikutinya. Teknologi informasi ini sangatlah penting bagi bimbingan dan konseling, terutama pada kegiatan home visit, di mana guru BK akan mengandalkan teknologi informasi seperti handphone ataupun laptop untuk memperoleh data siswanya yang bermasalah atau mencatat dan merangkum data-data siswa yang bermasalah baik yang tidak bermasalah, sehingga mempermudah konselor untuk melaksanakan kegiatan home visit ini. Selain itu, konselor juga dipermudah untuk berkomunikasi dengan konseli. Seandainya seorang konseli tersebut berada di rumah dan konselor berada di kantor atau tempat yang jauh dari rumah seorang konseli, maka alat komunikasi ini dapat mempermudah antara konselor dan konseli untuk berkomunikasi satu sama lain untuk mewujudkan kerjasama dan hasil konseling yang baik. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang ini yaitu agar mempermudah konselor dalam menyebarkan informasi kepada konseli, sehingga konseli tersebut tidak ketinggalan informasi satu apapun, sehingga konseli tersebut tidak kekurangan informasi atau ketinggalan informasi-informasi penting mengenai kegiatan atau permasalahan yang ia hadapi. Dan konselor akan memanfaatkan teknologi informasi ini untuk menunjang kelancaran dalam kegiatan home visit dan membantu siswanya yang bermasalah.
Sekian penjelasan dari saya tentang mind mapping saya mengenai home visit dalam bimbingan dan konseling serta pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan home visit dalam bidang bimbingan dan konseling. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan saya sepanjang video ini. Saya mohon maaf. Dengan senang hati saya akan menerima kritik dan saran dari teman-teman semua mengenai pembelajaran home visit dalam bimbingan dan konseling ini. Sekian dari saya ucapkan